Yes. Oke, ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Langsung ya, kamera semua sudah standby ya untuk ada di sosial media kita, untuk kita ramaikan sekali ya untuk SKO Volume 3 ya. Oke, dan mereka dua karakter yang sangat berbeda tapi dengan satu tujuan yang sama, memenangkan pertarungan utama dan merebut tahta sebagai King of the Ring. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin bertanya kepada para fighters dan juga coach. Saya ingin bertanya kepada Sultan terlebih dahulu nih ya. Bro Sultan, ini kan El dan juga Nicole sudah jadi perbincangan besar sejak diumumkan sebagai main fighter kita ya. Nah, tapi gue dengar pertarungan ini bukan sekedar personal tuh jadinya personal, tapi show yang berbeda gitu ya. Benarkah kalau laga ini akan berbeda dari pertandingan sebelumnya di SKO Volume yang pertama, dan bisa dijelasin gak sih nih apa yang membedakan dari pertandingan sebelumnya? Silakan bro. Yang pastinya seperti yang saya bilang sebelumnya, BTW terima kasih pertanyaannya. Yang seperti yang saya bilang dari sebelum-sebelumnya, SKO 3 ini banyak banget surprise-nya. Tidak kalah juga pas pertandingan main fight, ada Jeffrey Nicole dan juga El Rumi. Seperti yang saya dan Kaninta bilang tadi, pertarungan kali ini bukan hanya pertarungan sabuk dari Superstar Knockout. Akan tetapi pertarungan ini akan bertaruhkan sabuk International Celebrity Boxing atau ICB. Jadi dari promotor sih gue harus menanyakan lagi kepada fighter-fighter ini, apakah kalian sudah siap untuk mempertaruhkan sabuk ICB National Belt Cruiserweight nanti? Itu dia. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong ya. Wow, oke, selanjutnya gue ingin bertanya juga untuk El dan juga Nicole ya. Pertama untuk El dulu ya. El, ini pertandingan kalian kan bukan sekedar duel dua nama besar lagi ya, tapi sekarang akan memperebutkan ICB ya, seperti Sultan tadi sampaikan. Apa sih sebenarnya arti sabuk ini bagi kalian secara pribadi? El dulu, kami persilakan. Kalau aku melihat ICB ini sebuah sabuk yang prestisius ya, karena di dua match sebelumnya aku udah menang 2 belt, tapi itu semua belt dari promotor, which is lokal. Dan jujur kenapa gua mau rematch lagi itu selain membuktikan match yang pertama, tapi alasan kedua adalah karena ada sabuk ICB ini. Mungkin kalau nggak ada sabuk ini agak males ya rematch lawan Nicole lagi, kayak ngapain sih rematch lagi, cuman karena ada sabuk ini dan sabuknya dari internasional, dan ini skalanya internasional juga sampai ke influencer luar negeri. Jadi menurut gue ICB ini yang salah satu bikin gue pengen untuk rematch lagi. Yes, berarti menurut lo ini sangat-sangat prestis ya untuk sabuk ini. Nicole, aku boleh nambahin? Boleh dong. Sorry, mau ralat sedikit. Influencer Championship Boxing. Sorry tadi salah sebut. It's okay. Influencer Champion Boxing ya. Oke, Bro Nicole. Sabuk ICB ya, mungkin kalau salah satu dari kita dapat sabuk ICB mungkin itu tanda kita sebagai fighter kali ya, habis bertarung di atas ring gitu ya, asal bertarung ya, bukannya mundur-mundur. Bertarung nih, tapi jangan mundur-mundur ya. Gimana tanggapan lo ya? Ngomong apa sih? Belum ngomong panjang dia, tiba-tiba belum ngomongin ICB udah mundur-mundur. Tadi ngomong apa sih? Iya, tadi tanding lu jangan mundur-mundur. Ya karena mungkin yang sebelumnya gitu, mungkin lu banyak teknik sendiri untuk ya, mundur. Kan gue juga ada bilang kemarin, nggak apa-apa banyak yang bilang mundur-mundur lah. Ada yang bilang fighter kok mundur-mundur, peluk-peluk. Itu kan sebuah strategi, pada akhirnya kan poin yang dihitung. Lu kalau bisa mundur menang juga mundur-mundur aja, kalau nggak usah maju-maju. Cuma maju-maju tapi kalah. Ya. Maksudnya yang maju-maju kalah. Yang bener aja dong. Gimana? Gimana? Jadi mundur-mundur tapi menang itu strategi. Orang kan kesini mau lihat orang tinju berantem, kasih show lah, kasih orang apa yang pengen mereka lihat, bukannya main aman. Kalau main aman mah dansa aja bro. Makanya jangan main tinju kalau mau main aman. Yang minggu lalu takut muka. Yang bulan lalu gue bilang tinju itu adalah sport, itu dia masih belum menangkap. Tinju itu ya art of apa ya? Ada seninya yang gue bilang waktu itu. Dan tapi kalau takut-takutan buat apa? Jangan main tinju kalau takut. Siapa yang takut? Buktinya gue mau rematch lawan lo lagi. Kalau gue takut, gue gak rematch lawan lo lagi dong. Ini gue berani. Oke, kita tahan dulu. Sama. Oke, ini ya. Ini sosial media udah ramai di sini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya lagi nih untuk El dan juga Nicole ya. Ini sejak diumumkan kalian akan rematch ya
ini kan udah jadi sorotan, ini udah rame banget di sosial media ya, tekanan publik yang luar biasa nih. Bagaimana kalian menjaga fokus dan juga mental agar tetap siap di hari pertandingan? Apalagi kan di dunia sosial media tahu karena komen-komen negatif, positif segala macam. Kira-kira apa nih untuk menjaga fokus dan juga mental sendiri, El? Tentu mental terbangun mungkin dari kesiapanku juga sih ya. Kalau aku persiapannya kurang, mungkin mentalnya bisa agak drop juga gitu, karena gue juga tahu pasti Nicole persiapannya nggak main-main. Yes. Jadi kepedean itu meningkat ketika kita udah rajin latihan, dan sejauh ini karena udah rajin latihan lumayan meningkat sih PD-nya, dan nggak ada ragu-ragu sih. Oh, jadi yang penting rajin latihan, tapi nggak peduli dong dari sosial media di luar tuh ngomong apa, lu kayak nggak peduli atau lu ada kayak gue harus lebih baik dari mungkin ada omongan yang benar atau salah gitu. Jujur gue nggak pernah ngebaca peduli gitu, karena dari match pertama juga orang banyak yang ngejagoin lawan gue, pas lawan Nicole juga banyak yang jagoin Nicole, tapi kan pada akhirnya kan strategi yang berbicara, jadi yang penting banyak-banyak latihan, terus sama gue juga mencoba untuk tidak ngeposting banyak video latihan sih, makanya juga mungkin orang kayak alah si El bisa apa sih, memang gue sengaja gue nggak pengen nunjukin supaya nggak dibaca lawan juga. Jadi nggak, bukannya kayak gue latihan keras terus gue posting ketahuan. Ya, part of strategi lah ya. Oke. Untuk Nicole sendiri gimana Nicole nih? Untuk menjaga fokus dan juga mental dari omongan di sosial media segala macam? Bener sih. Mental datang pas persiapan kita udah cukup, udah jelas. Jadi ya selama persiapannya oke, mental, keberanian semuanya pasti bakal ngikut aja. Oke, berarti persiapan yang paling penting ya. Iya, karena mungkin mental bertanding juga Nicole harusnya sekarang udah punya ya. Mungkin kemarin Nicole baru pertama kali tanding, mungkin mental tandingnya belum ada. Mungkin sekarang yang kedua harusnya dia jauh lebih siap. Karena kan kemarin udah tanding juga. Jadi balik lagi tergantung gimana persiapan gua sama Nicole aja sih sebelum tanding, itu yang akan nanti memberikan hasil terbaik pada saat tanding. Yes, setuju, karena persiapan yang matang itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya ya. Oke, untuk Nicole sendiri, kalau ini kan El sendiri bukan petarung ya, tapi dia tuh kayak ya tenang, mungkin lebih slow gitu ya, dan mungkin terlihat siap. Tapi apa sih yang bikin lu yakin lu bisa ngalahin dia gitu dengan karakter El yang seperti ini? Mungkin lu agak sedikit berbeda dengan El. Kira-kira apa nih yang bikin lu yakin lu bisa ngalahin dia? Mungkin dari segi mental gue lebih petarung dari El ya. Mungkin dia lebih tenang, lebih strategik. Tapi kalau soal mental kan nggak bisa dilatih. Itu datang dari diri sendiri, dari sananya. Dari segi mental gue udah yakin gue lebih petarung daripada El sih. Jadi mental ya.